Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sulham Agung dengan NIM 22040150113, Program Studi Teknologi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang dasar pemilihan media pembelajaran yang efektif dan efisien untuk memenuhi tugas saya yang diberikan oleh Bapak Dr. Pataufi SPD MSI dan Ibu Merisa Munarfa SPD MPD selaku dosen pengampuh mata kuliah media pembelajaran. Dalam proses belajar, ketepatan pemilihan media sangat berpengaruh terhadap hasil belajar. Oleh sebab itu, dalam pemilihan media hendaknya dilakukan secara optimal agar proses belajar dapat berlangsung secara efektif. Pada tingkat umum, pemilihan media dapat dilakukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor berikut. 1. Hambatan pengembangan dan pembelajaran yang meliputi faktor-faktor dana, fasilitas, peralatan, waktu, dan sumber-sumber yang telah tersedia. Yang kedua, persyaratan isi, tugas, dan jenis pembelajaran, misalnya penghafalan, penerapan, keterampilan, pengertian hubungan-hubungan, atau penalaran dan pemikiran tingkat yang lebih tinggi. Yang ketiga, hambatan dari sisi siswa dengan mempertimbangkan kemampuan dan keterampilan awal seperti membaca, mengetik dan menggunakan komputer, dan karakteristik siswa lainnya. Selanjutnya, berbagai kondisi dan prinsip-prinsip psikologis yang perlu mendapat pertimbangan dalam pemilihan dan penggunaan media adalah sebagai berikut. 1. Motivasi. Harus ada kebutuhan minat atau keinginan untuk belajar dari pihak siswa sebelum meminta perhatiannya untuk mengerjakan tugas dan latihan. Kedua, perbedaan individual. Siswa belajar dengan cara dan tingkat kecepatan yang berbeda-beda. 3. Tujuan pembelajaran. Jika siswa diberitahukan apa yang diharapkan mereka pelajari melalui media pembelajaran itu, kesempatan untuk berhasil dalam pembelajaran semakin besar. 4. Organisasi isi. Pembelajaran akan lebih mudah jika isi dan prosedur atau keterampilan fisik yang akan dipelajari diatur dan diorganisasikan ke dalam urutan-urutan yang bermakna. 5. Persiapan sebelum belajar. Siswa sebaiknya telah menguasai secara baik pelajaran dasar atau memiliki pengalaman yang diperlukan secara memadai, yang mungkin merupakan persyaratan untuk penggunaan media dengan sukses. Keenam, emosi. Pembelajaran yang melibatkan emosi dan perasaan pribadi serta kecakapan amat berpengaruh dan bertahan. 7. Partisipasi. Dengan partisipasi, kesempatan lebih besar terbuka bagi siswa untuk memahami dan mengingat materi pelajaran itu. 8. Umpan balik. Hasil belajar dapat meningkat apabila secara berkala siswa diinformasikan kemajuan belajarnya. 9. Penguatan atau reinforcement. Pembelajaran yang didorong oleh keberhasilan amat bermanfaat, dapat membangun kepercayaan diri dan secara positif mempengaruhi perilaku di masa-masa yang akan datang. 10. Latihan dan pengulangan. Agar suatu pengetahuan atau keterampilan dapat menjadi bagian kompetensi atau kecakapan intelektual seseorang, haruslah pengetahuan atau keterampilan itu sering diulang atau dilatih dalam berbagai konteks. Dan yang terakhir atau 11, penerapan. Hasil belajar yang diinginkan adalah meningkatkan kemampuan seseorang untuk menerapkan atau mentransfer hasil belajar pada masalah atau situasi baru. Kemudian, ada beberapa kriteria yang patut diperhatikan dalam memilih media. Yang pertama, sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, praktis, luas, dan bertahan. Yang ketiga, tepat untuk mendukung isi pelajaran yang sifatnya fakta, konsep, prinsip, atau generalisasi. Terus yang keempat, guru terampil menggunakannya. Dan yang terakhir, pengelompokan sasaran. Itulah beberapa materi dari saya. Thank you for watching and see you in the next video.